Shalom. Shalom. Selamat malam. 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 Gimana? Suasana hatinya gimana? Luar biasa. Cos karena dinginnya AC atau cos karena Roh Kudus masih berhembus? Ya, haleluya. Kita akan mengawali untuk malam hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat sore malam hari ini Tuhan. Kami datang dengan penuh kerinduan untuk kami masuk lebih lagi ke dalam hadirat Bapa. Engkau Tuhan yang akan memberikan kami kehausan akan Roh-Mu. Sehingga kami Tuhan malam hari ini Tuhan dapat menikmati setiap pujian kami. Kami memberikan penyembahan kami yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami ingin melihat wajah-Mu supaya kami terkagum akan segala perbuatan-Mu. Kami akan mulai ibadah malam hari ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu tersanjung, ku tersanjung karena semua
lebih lagi Tuhan mengenal-Mu, lebih dalam lagi dari semua yang kami kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk mencari penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu, ya Yesus. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Amin Tuhan. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kami ingin mengenal lebih lagi Tuhan, mengenal pribadi-Mu yang menawan hati kami lebih dalam lagi. Yesus, di dalam
sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Ini penyembahan kami Tuhan. Dan kami ingin lebih lagi Tuhan menyembah Engkau Tuhan. Dan biarlah Roh-Mu bekerja. Pada saat kami memuji-Mu, Engkau Tuhan yang bertata di atas pujian kami. Kami akan mengangkat hati kami. Kami akan memandang kekudusan dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu bekerja. Haleluya. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, biar kami memandang kekudusan-Mu Tuhan. Pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari jemaat kita bersama-sama kita bangkit berdiri. Saat ku menyembah-Mu, biar Roh-Mu bekerja Tuhan. Roh-Mu bekerja. Saat kami memuji-Mu, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku,
hadapan tahta-Mu. Dan kami akan memandang kekudusan dari Engkau Tuhan. Selalu saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku ya Yesus, ku pandang kekudusan-Mu ya Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi ku angkat hatiku. Ini Tuhan hati kami Tuhan. Kami memandang kekudusan-Mu di tempat yang maha tinggi. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kami terus memandang kekudusan Engkau Tuhan. Kami memandang tahta-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau melebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang kudus. Engkau Tuhan kami yang kudus. Kami akan memberikan Tuhan persembahan tubuh jiwa roh kami di hadapan. Dengan membunyikan penyembahan kami sebagai dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, amin Tuhan. Kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Kudus-kuduslah Tuhan. Kau Allah yang kudus, di tahta-Mu Tuhan. Di tahta suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, biar kuasa-Mu nyata sempurna. Nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Oh Allah yang kudus,
Terpujilah Engkau Tuhan. Ini Tuhan penyembahan kami. Dan kami akan terus memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan. Engkau Tuhan yang akan menguduskan setiap persembahan kami. Dan biarlah ini untuk memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan duduk. Amin. Kita akan nyanyikan tak usah takut. Gak siada ya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Amin Tuhan. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, biarlah Roh Kudus yang menghiburkan setiap kita. Amin. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut. Kami tidak pernah takut karena Engkau Allah yang menjagai setiap kami Tuhan. Kami tidak bimbang karena Engkau Yesus yang memelihara kami. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Engkau Roh Kudus yang hiburkan setiap kami. Roh Kudus hibur guruku. Tak usah ku cemas, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Kita bersama-sama bangkit berdiri. Melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha
kami sore hari ini berada dalam kasih karunia. Hari ini kami boleh menikmati hari yang baik. Kami boleh memiliki pengharapan yang baru. Dan kami hidup di dalam kemenangan bersama Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami mau kembali memperoleh hal-hal yang baik, hal-hal yang indah bersama Tuhan. Karena janji Tuhan kepada kami akan diberi hidup dalam segala kelimpahan. Amin. Sehingga kami boleh berkata kepada Tuhan bahwa bahagia kami penuh. Saat kami boleh berbahagia karena kami mengiring Tuhan, maka hati kami boleh memuji, hati kami boleh menyembah. Dan disitulah Tuhan, kerinduan kami kepada Tuhan semakin nyata. Kerinduan kami kepada Tuhan membuat kami semakin boleh mendekat kepada kemuliaan. Mari kita bersama-sama mau berkata kepada Tuhan, ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah, karena di hadirat Tuhan bahagia yang kita inginkan itu akan penuh. Haleluya. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Yesusku, Kau kerinduanku. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Yesusku, Kau kerinduanku. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Menyembah-Mu. Mari bersama-sama angkat hatimu, angkat suaramu kepada Tuhan. Beri pujian dari iman percayamu dengan kesungguhan. Luapkan hatimu kepada Tuhan pada sore hari ini. Nyatakan bahwa engkau bersedia mengikut Tuhan.
dengan keteguhan, dengan kesungguhan. Sehingga disitulah hadirat Tuhan mengalir, bahagiamu penuh di hadapan Tuhan. Menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Sembah Dia, angkat hatimu, angkat suaramu. Shikarapayalana yalamalamalamalamu, mari bersama-sama berikan persembahan yang terbaik, penyembahan yang hidup, penyembahan yang mengundang akan kuasa roh yang baru. Haleluya. Sikira palayalana Shikira mayalana yalamalama, Shikira baba Shikira baba Shikira baba yalamalamo, Shikira baba Shikira takala Shikira terima kasih. Shikira para balakara. Terima kasih Tuhan. Dan mari sore hari ini bersama-sama kita mau berkata kepada Tuhan, ku masuk ruang Maha Kudus dengan penebusan darah anak domba. Dan mari bersama-sama memasuki altar Tuhan dengan hati yang tulus, hati yang kudus, untuk menyembah Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih.
Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Engkau mengizinkan kami memasuki altar kudus-Mu. Engkau membawa kami di dalam jalan kehidupan. Sehingga sore hari ini kami mampu bersama-sama menyembah, mampu memuji, dan kami mampu Tuhan tunduk di hadapan Tuhan yang mulia. Terima kasih untuk sebuah kesempatan yang baik untuk kami. Dan sekarang Tuhan, kami mau mendengar sabda-Mu. Kami mau mendengar suara hati-Mu untuk kami semuanya. Berbicaralah secara khusus, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang semakin berkenan. Dengan kuasa urapan dari tempat yang maha tinggi, Roh Kudus yang menaungi kami semua, kami boleh menangkap setiap pesan, perkataan firman Tuhan yang hidup itu. Dan pada akhirnya Tuhan, kami boleh didapati setia dan benar di hadapan Tuhan. Terima kasih. Berkati kami semuanya dengan berkat sepenuh dari surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang siap diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita memasuki tanggal 3 Juni ya 2026. Tidak terasa waktu berjalan dengan sangat cepat dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan. Nah Bapak Ibu, hari Minggu kemarin kita sudah berbicara tentang mewaspadai tanda-tanda zaman. Ya, Injil Matius banyak mengungkapkan, banyak mengingatkan bahwa ini sudah waktunya. Nah hari ini Bapak Ibu saya akan menyampaikan satu pesan firman Tuhan berkaitan dengan gaya hidup orang-orang percaya yang di hadapan Tuhan dan juga di hadapan Rasul-Nya ini masih kurang sesuai. Ya, hari ini saya memberikan tema mengapa dia tidak ramah. Apa saudara?
mengapa dia tidak ramah. Saya memang sengaja tidak memberikan judul mengapa aku tidak ramah, tetapi mengapa dia. Kenapa? Karena kalau aku, seringkali kita tidak bisa melihat pribadi. Tapi kalau saya berkata mengapa dia tidak ramah, nunjuk orang itu paling gampang, betul enggak? Nah, kita seringkali berbenturan dengan orang-orang yang menurut kita, kok dia enggak ramah ya sama aku. Nah, kalau saya di mimbar ini berkata kepada Bapak Ibu, saya bisa menunjuk Anda mengapa dia, mengapa kamu tidak ramah. Sebaliknya saudara juga bisa nunjuk saya, mengapa dia tidak ramah. Betul enggak? Berarti kita sekarang saling tunjuk. Anda mungkin ngecap saya tidak ramah. Sama, kadang-kadang saya juga ngecap saudara. Kenapa ya kok enggak ramah? Pernah suatu hari saya tidak kenal dengan orang itu, tetapi orang itu mungkin merasa pernah satu bis dengan saya. Tiba-tiba saya dengar selentingan beberapa bulan kemudian. Perkataannya apa? Pendetone ora ramah blas. Saya kena kata-kata itu sempat dek. Wah, kenapa ya? Saya enggak ramahnya bagaimana, kemudian keramahan apa yang diinginkan oleh orang itu. Ya, tetapi inilah kekurangan kita sebagai manusia. Nah, kita yang mungkin sudah merasa hebat, kita merasa mungkin paling pandai, merasa paling kaya, merasa paling bisa. Bapak Ibu perlu ingat, ya, kita ini adalah manusia-manusia yang tetap saja punya banyak kekurangan. Ya, salah satu contoh adalah apa? Kita tidak bisa melihat ini kita sendiri ini. Ini apa ya? Kita. Saya nggak bisa melihat. Pakai kaca pun tetap nggak bisa, kecuali kacanya beberapa sudut. Makanya kalau pergi ke tukang syukur pergi ngambil apa? Sebuah kaca, terus cuma kotakan kecil aja dilihatkan ke belakang. Sudah rapi belum? Jangankan kok sini Bapak Ibu. Anda melihat ke samping bisa enggak? Melihat ke samping. Halo? Allah melirik ora iso, melirik ora iso. Kalau kita nengok ke samping bisa. Melihat ke samping ora iso. Nah, inilah keterbatasan kita manusia. Makanya firman Tuhan mengajarkan kepada kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh merasa paling hebat. Nah, hari ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, mengapa dia tidak ramah. Saya mengambil judul ini memang sedikit paradok. Paradok itu artinya sedikit bertentangan, ya tidak sesuai dengan apa yang dikatakan firman. Kenapa? Karena Tuhan menginginkan kita ramah, tapi banyak dari kita tidak ramah. Nah, sekarang kita mau cari akar permasalahan. Kenapa orang itu kok tidak ramah? Orang tidak ramah biasanya karena apa? Jengkel, karena kecewa, karena mangkel, karena dicuekin, karena kurang perhatian, akhirnya tidak ramah. Tetapi surat Rasul Paulus kepada sidang jemaat Efesus berkata dalam ayat 32, yuk kita baca bersama-sama, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Perintahnya jelas Bapak Ibu, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Anda hari ini sudah ramah belum sama ke kanan kirimu? Sudah belum? Ada di sini yang tidak ramah? Saya sengaja memberikan gambar seorang wanita yang ya ini mungkin perempuan, profil perempuan desa, nenek-nenek, tidak punya gigi, tetapi senyumnya menawan. Kadang kita mungkin ganteng, kadang kita mungkin cantik,
Ya wajah kita sudah kekota-kotaan, rambutnya blonde, rambutnya ditriplek, rambutnya dikeriting, diapain gitu, tapi kadang-kadang kita bersengut. Tuhan memberikan perintah jelas, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Nah, ramah itu didasari dengan apa? Kasih. Bukan hanya kasih tetapi kasih mesra. Kasih mesra bisa timbul karena apa? Saling mengampuni. Makanya keluarga seringkali berkata, oh sekarang aku sudah tidak pernah mesra-mesraan sama suamiku. Lah kenapa? Kok nggak pernah mesra-mesraan? Aku nggak bisa ngampuni. Ya, jadi ayatnya itu sangat jelas. Nah, Tuhan memberikan contoh kepada kita semuanya. Firman ini berkata, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, termasuk saya ini orang yang diampuni oleh Tuhan, diberi kesempatan. Saya percaya saudara juga sama, diberi kesempatan, diberi sesuatu yang semakin baik, untuk apa? Melangkah semakin benar. Nah, saya memberikan tujuan tidak hanya melihat atau menilai orang lain, tetapi kita juga mau mengevaluasi diri. Jadi kalau kita sampai tidak ramah, sampai kita ini tidak bisa menunjukkan kasih Tuhan kepada banyak orang, apa yang menjadi penyebab? Nah, Rasul Paulus mengatakan dalam ayat 17 sampai dengan ayat 19, hal yang pertama, kenapa kita seringkali kok tidak bisa ramah atau tidak ramah kepada orang? Yang pertama Bapak Ibu, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, karena kita belum sungguh mengenal Tuhan. Kalau saudara sudah kenal Tuhan yang sungguh-sungguh, saudara mungkin dikutik sama orang. Saudara mungkin difitnah. Saudara dikata-katain yang paling negatif. Karena Anda kenal Tuhan, maka yang terjadi Anda pasti masih bisa senyum. Nah, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, posisi Anda tidak seperti posisi saya. Saya sebagai seorang gembala atau mungkin ada gembala-gembala yang lain, misalkan seperti Pak Bekti atau hamba Tuhan yang lain. Kita tidak bisa menjadi orang yang ketika disalahi atau mungkin sedang dikotak-katik hidup, kemudian kita menjadi musuh bagi orang itu, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Yang pertama, kalau hamba Tuhan sampai mempunyai sikap hati seperti itu, jemaatnya pasti bubar. Jadi mau tidak mau, profil seorang hamba Tuhan seperti penggambaran dari perkataan Tuhan, ya sudah, mau nggak mau ya harus ngalah. Makanya saya sering sampaikan kepada Bapak Ibu, kenapa seorang gembala itu simbolnya ini jari manis. Karena jari manis ini memang jari yang tidak bisa geleng ke kiri ke kanan, kecuali tangannya ya. Isonnya cuma gimana? Mantuk-mantuk. Jempol ini masih bisa, wih. Mana jempolnya, wih, masih bisa. Mana telunjuknya, masih bisa. Tapi begitu mana jari manisnya, bisanya cuma gimana? Manduk-manduk tok. Makanya saudara yang menikah, Anda pun memakai cincin itu di jari manis. Betul? Ada orang pakai cincin di jari jempol, maksudnya cincin nikah loh ya. Ada di jari jempol? Enggak ada, harus jari manis. Kenapa harus jari manis? Isonnya cuma gini tok. Enggak boleh tolah-toleh, enggak boleh tolah-toleh. Nah, Rasul Paulus menganalisa, kenapa orang itu tidak ramah? Ternyata ini belum sungguh mengenal Tuhan. Dalam ayat 17 sampai 19 Bapak Ibu perhatikan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jadi Rasul Paulus itu tidak mau dicap oleh banyak orang. Setiap perkataan nasihat, setiap perkataan yang dilontarkan, dia tidak mau bahwa ini adalah hasil buah pikirannya. Kenapa? Karena Rasul Paulus itu dianggap sebagai rasul yang terlalu pandai, terlalu diplomatis, bisa mensugesti orang, sehingga dia banyak disalahkan.
Makanya dia berkatanya jelas, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Apa itu perkataannya? Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Jadi alasan pertama kenapa seseorang itu kok sampai hidupnya tidak ramah kepada orang lain. Ini tidak mengenal Allah itu dengan baik. Orang kalau tidak mengenal Allah dengan baik, yang muncul apa? Pikiran sia-sia. Pikiran sia-sia itu misalkan apa? Menganggap, misalkan contoh, kalau saya mungkin sedang bersalaman, kebetulan waktu salaman ada orang yang juga ngajak ngomong, ini salaman, otomatis kan misalkan begini pasti, misalkan. Orang yang tidak mengenal Allah dengan baik langsung pikirannya tuh sana kemari, ngelantur. Ngelanturnya apa? Misalkan salah satunya, pendetone sombong, pendetone kemaki, pendetone begini begitu dan lain sebagainya. Loh Bapak Ibu, saya bisa berani ngomong seperti ini kenapa? Saya pernah menjadi orang yang tipenya model begini. Saya dulu pernah kecewa dengan Pak Bekti. Loh ini ngomong jujur, mungkin kalau saya lagi ngomong begini, mungkin Pak Bekti juga besok nonton YouTube saya, dia akan tahu, Arif pernah kecewa dengan senior. Lah kenapa kecewa? Dulu saya punya pikiran itu seperti ini, kalau seorang hamba Tuhan, naik ketemu orang, itu harus senyumnya itu, apa ya, ya full smile lah kira-kira seperti itu. Jadi kalau ketemu, kira-kira begitu. Terus dalam pola pikir saya kalau seorang hamba Tuhan kalau salaman harus gini, set, juk gitu, kan mantap. Tapi ternyata yang saya temui berbeda. Pak Bekti jarang senyum, Pak Bekti kalau salaman cuma gini tok, orang rasane. Yang terjadi apa? Pikiran saya ngelantur ke sana kemari. Dan ngomong jujur Bapak Ibu, saya pernah mungkin 3 atau 4 tahun babar blas tidak pernah ke gereja. Istri saya ke gereja, saya tidak mau. Apalagi zaman waktu itu kalau tidak salah mungkin Ibu Rini juga masih ada di Semarang, saya tidak tahu lupa. Dulu di Semarang itu kalau masuk gereja itu harus ngisi absen, pernah ngikuti nggak? Ada absennya Bapak Ibu. Lah saya yang istilahnya ke gereja itu cuma Senin Kemis. Nggak jelas. Suruh absen, ngomel. Ngomelnya ya karo mlaku gitu saya ngomong. Bejo gelem lunga gereja. Lunga gereja tanda tangan kaya meh dikai beras, apa dikai apa, kaya sembako. Itu saya ngomel. Kenapa? Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, pikirannya sia-sia, pengertiannya gelap. Jadi saya ke gereja untuk apa? Inginnya dilayani, inginnya diwongke. Lah bayangkan kalau di Semarang itu dengan jemaat yang jumlahnya sudah ribuan, seperti apa yang saya pikirkan kalau salamannya harus cek, set gitu, tangannya Pak Bekti protol. Kapan saya bisa sadar ini? Waktu saya sudah jadi pelayan Tuhan. Kalau dulu, nggak bisa. Yang timbul selalu apa? Nuntut. Dan saya ngomong jujur kepada Bapak Ibu, saya pernah tidak ramah kepada Pak Bekti. Jadi kalau di Gajah Mada itu pintunya ada 3. Pintu utama, pintu samping kiri, samping kanan. Yang ada liftnya, pintu utama depan, sama yang sebelah kamar mandi. Kalau beliau lagi berdiri, salamannya di depan pintu utama, saya pilih yang pintu kanan. Kalau di sana ada Ibu Susan, saya pilih yang pintu kiri. Kenapa? Saya wegah salaman. Kenapa? Kecewa, jengkel, atine ora senang.
Loh Pak kok bisa begitu, kenapa? Ini yang ketiga, hidup itu jauh dari Allah. Lah wong lunga gereja setahun paling akeh ping 3 ping 4 kok njaluk perhatian. Mana ada. Wong yang setiap hari itu loh. Ya yang istilah kata bayar perpuluhannya lajin, kolektornya akeh, belum tentu dapat perhatian. Apalagi saya dahulu perpuluhan ora, tekone arang kading minta perhatian. Bayangkan 3-4 tahun saya tidak mau ke gereja. Mertua saya cerita, dia panggil saya, itu Michael dibaptis lampu tak amuk, tak jai padu. Saya bilang kepada mertua saya, Mama enggak usah ngurusi ya urusan agama saya. Mama punya agama-agama sendiri, aku juga punya agama. Aku sudah baptis, enggak usah nyuruh-nyuruh orang baptis lampu. 2 tahun itu mertua tak nengki. Loh, saya pernah ngalami itu. Loh, mertua laki-laki saya itu galak. Ikut-ikutan ngomong, tak omong genti. Itu saya. Kenapa? Ini hatinya keras. Jadi masalah keramahan bukan masalah karakter Bapak Ibu, tetapi soal relasi dengan Tuhan. Makanya kalau orang relasinya dengan Tuhan tidak baik, secara otomatis di dunia luar ya padha wae. Kenapa? Selalu minta diperhatikan. Tadi ayat 17 berkata seperti itu. Ayat 18 berkata, dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Bapak Ibu tahu degil? Degil kuwi watos, kandanane angel, sok tahu dablek, itu degil. Orang kalau sudah degil, Paulus berkata apa? Perasaan mereka telah tumpul. Wis ora duwe rasa. Yang terjadi apa? Mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Dan saya pernah ngalami itu. Makanya tadi saya berkata, saya ini hidup diberi oleh Tuhan itu anugerah. Diberi oleh Tuhan itu yang namanya kesempatan. Kenapa? Saya tidak kenal Allah dengan baik. Jadi kalau saya mengenal Bapak Ibu yang mempunyai beberapa sikap yang mirip-mirip seperti saya, oh saya sekarang ya maklum, saya cuma batin begini, wih gambaran ini aku dhisik, saya kira aku tadi gembala di ngonoke yo pantes. Halo Bapak Ibu. Jadi kalau Anda berkata, pendeta terakhir ini, saya pernah gitu, jadi saya enggak gumun. Jadi Anda mau bagaimana kepada saya, setiap hari Minggu saya berdiri di sana, saya pasti nyalami Bapak Ibu, puji Tuhan, haleluya, shalom, apa kabar, sehat? Dulu waktu awal-awal saya dibegitukan dulu 20 tahun yang lalu, saya enggak kuat. Saya datang kepada Pak Bekti, saya minta nasihat. Dia cuma tanya kepada saya begini, Arif, kalau kamu sedang difitnah, kamu sedang gak disapa sama jemaatmu, Om mau tanya sama kamu. Oh ya Om, tanya apa? Dagingmu cuil enggak? Enggak Om. Ya sudah, Om enggak cuil kok kamu bingung. Jadi Anda kalau lagi enggak diramai sama orang, sekarang saya mau tanya kepada Anda, dagingmu cuil enggak? Tidak. Ya wis ora apa-apa. Kasih senyum terus. Kayak Pak David itu loh. Oh iya, sudah habis perkara. Amin. Ini sulit Bapak Ibu.
Tetapi kalau kita mau seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa ternyata hidup kita ini adalah hidup mengenal Allah. Orang kenal Tuhan, orang kenal Allah dengan baik, kita langsung mikir, Tuhan Yesus ki kaya apa to wonge? Kita langsung mikirnya, oh iya dia sabar. Oh iya dia penuh kasih. Apalagi dia dicaci, dia tidak membalas. Sudah, kalau Anda bisa kenal Tuhan dengan baik, Anda ingat siapa Tuhan, dan yang paling istimewa dalam surat Ibrani, penulis Ibrani berkata, Tuhan itu adalah Allah yang menolong membawa kita kepada kemuliaan. Tetapi dia bisa pikul salib dan mengabaikan kehinaan. Anda tahu artinya mengabaikan kehinaan? Orang ngurusi, dihina, diwapake sing paling elek, dia enggak ngurusi, diabaikan. Wis karpu, kira-kira begitu. Jadi kalau saudara bisa kenal Tuhan, siapa Tuhan yang kita ikuti? Anda tahu karakternya dia. Sudah beres. Dulu waktu saya belum artinya ya sedewasa hari ini. Wah, sithik-sithik loro. Jantungnya loro, apane loro, kabeh loro. Saya dulu sering kali sharing sama Pak Pendeta Abraham Mamesah. Pak Abraham itu orang Manado dengan gaya Semarangan yang ngomong gini. Napa kowe? Pendeta nek ngomong ngono. Napa kowe? Loro terus. Wah iya Pak Abraham, enggak kuat ini Pak Abraham. Bodoh kamu. Saya bilang, kayak loro malah dibodoh-bodoh ke. Bian memang kamu bodoh. Terus saya tanya, lah kenapa bodoh saya itu kenapa Pak Abraham? Melayani sudah susah. Tambahi sakit. Buat apa? Jangan mau sakit. Wah itu saya ingat-ingat Bapak Ibu. Kemarin sebelum COVID dan sesudah COVID, Pak Bram sakit. Tak kunjungi. Halo Pak Bram, gimana kabarnya? Kayak mau mati rasanya. Pak Bram ingat enggak dulu waktu saya lagi ngeluh sama Pak Bram ingat enggak? Yang mana ya? Iya dulu Pak Bram ngatain saya bodoh, goblok. Sekarang podo, kowe bodoh, kowe goblok. Loh kenapa ini saya lagi sakit? Ya sama dulu saya juga lagi sakit. Melayani itu sudah susah. Jangan mau sakit. Oh iya bener ya. Sembuh dia. Makanya nek pendetane rada galak, Anda jangan sakit hati. Amin. Obat yang pahit itu malah menyembuhkan. Nah Anda cuma diberi, oh enggak apa-apa kasihan, ya siapa tuh orangnya yang membuat kamu sakit, memang kurang ajar. Oh Anda tambah sakit. Loh Rasul Paulus kalau ngomong tuh bloko suto. Perasaan mereka telah tumpul, coba. Pendeta ngomongin ngono, perasaan mereka telah tumpul. Makanya orang seperti itu menyerahkan diri kepada hawa nafsu, mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Udah bayangkan saya bertahun-tahun pada akhirnya tidak ke gereja. Yang terjadi apa? Saya kejelungup. Terikat dengan sesuatu yang mengerikan. Bersama keluarga saya yang lain. Kenapa? Hatinya degil. Jadi kalau saudara hari ini ketemu dengan orang yang tidak ramah, Anda seolah-olah juga masuk dalam ketidakramahan itu. Capnya sama. Anda belum sungguh mengenal Tuhan itu dengan baik. Jadi besok kalau ada yang tidak ramah kepada Bapak Ibu, parani. Napa kowe ora ramah? Ora apa-apa. Oh berarti kowe durung kenal Tuhan dengan baik. Wani ra ngono Bapak Ibu? Jadi besok Anda yang lagi tidak ramah, tak parani. Napa kowe? Kok ora ono senyume. Lah persis kaya sing nang mburi.
Untuk apa? Saling mengingatkan. Jadi hal inilah yang menjadi satu tantangan dari Rasul Paulus, bahwa apa yang dia kerjakan, dia mengembalakan dengan susah payah. Masih ketemu dengan orang-orang yang tidak ramah. Jadi kalau Bapak Ibu belajar dari surat Efesus, Efesus itu adalah kota besar yang dahulu adalah tempat penyembahan berhala. Jadi gaya hidup mereka itu ya abu-abu. Sudah kenal Tuhan pun gayanya adalah gaya yang lama. Rasul Paulus ingatkan itu yang pertama. Kemudian hal yang kedua, mengapa seseorang itu menjadi tidak ramah? Yang kedua karena orang itu belum mendengar, ya, dan juga lambat untuk menerima pengajaran dari Tuhan. Dalam ayat 20 dikatakan demikian. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Jadi hari itu sebenarnya Rasul Paulus itu ketemu dengan orang-orang yang tidak ramah, berangasan, mereka beringas. Tetapi Rasul Paulus tidak secara langsung negur, kenapa kamu enggak ramah? Enggak. Tetapi dia paradokkan sesuatu yang tidak baik menjadi sesuatu yang baik. Dia berkatanya sekali lagi berkata, tetapi kamu tidak demikian. Kamu sudah mengenal Kristus, sudah belajar kenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Padahal aslinya orang-orang yang sedang diajak bicara oleh Rasul Paulus itu adalah orang-orang yang tadi saya katakan beringas. Jadi inti seseorang itu bisa ramah, full smile kepada banyak orang karena apa? Mendengar siapa Yesus yang diikuti. Kemudian menerima apa yang Tuhan ajarkan. Nah, saya menuliskan begini, seorang yang gemar mendengar, seorang yang menerima ajaran Kristus, sikap hatinya akan berubah. Bapak Ibu boleh cek, boleh tes. Orang kalau serius dengar firman, orang kalau menerima perkataan-perkataan firman, ya apalagi mau dicatat, itu mesti dipelajari detail-detailnya. Loh Bapak Ibu, saya dulu sebelum bertobat, ya saya ngaku pada Bapak Ibu, saya tuh orangnya berangasannya minta ampun. Saya dulu kalau lagi marah itu mesti ngerusak barang. Meja kaca, misalkan model seperti ini tidak pernah awet di rumah saya. Meja makan ada kacanya juga tidak awet. Kenapa? Mesti pecah. Tangan saya tuh sering berdarah-darah untuk jotos ini meja kaca. Dor, waktu dor orang kroso. Orang yang melihat baru teriak-teriak, tanganmu. Enggak kroso. Tahu tuh sudah cucur. Ini banyak luka-lukanya ini, kanan kiri. Yang ini pernah patah. Yang sebelah kanan, gara-gara apa? Jotos tembok. Dor, waktu dor gitu rasanya plong. Keple 3 bulan ki. Dicegel. Saya ngalami itu. Termasuk telepon rumah, sudah sebulan 2 bulan mesti pecah. Kenapa? Naik ngamuk ngawur, naik ngamuk larang. Nanti kalau sudah tenang hitung-hitungan kok kalkulator, kocor, gede 150.000. Telepon merek Panasonic wireless regone 750. Kalau mau beli istri saya ngelarang, rusak tuku, bolong.
Ben ora apa-apa daripada pecah meneh. Jadi saya ini orang yang tidak punya rasa takut. Kabeh tak lawan. Sudah bertobat tuh loh. Sudah mulai jadi hamba Tuhan. Ya maaf ya ini ngomong jujur, Pak Bekti kalau ngelokke saya ndak pakai rodo alus sithik. Oh, tak jai padu. Dulu. Kalau sekarang ndak. Sekarang Pak Bekti ngomong aja, iya Om. Iya Om. Kenapa? Saya mau berubah. Nah saya menuliskannya jelas, seorang yang gemar mendengar. Jadi ketika saya mulai bertobat, saya gemar dengar khotbah. Jadi kalau dulu seperti di Gajah Mada itu kan satu hari itu kan ibadah 3 kali. Jam pertama, jam kedua, jam 5 sore. Saya mesti selalu hadir. Ibadah tengah minggu dimanapun tempat ada gereja yang saya bisa masuk, saya datang. Ada persekutuan, saya datang. Ada di situ persekutuan wanita, dulu di Tanah Mas, masih ingat? Besar. Pendeta yang hadir itu juga bermacam-macam, termasuk ada Samuel Dodi, saya datang. Jamnya tahu jam berapa? Jam 10 pagi. Saya datang cari firman. Kenapa? Hari itu saya haus, saya lapar. Saya rindu banget itu yang namanya firman Tuhan. Dan ternyata secara pelan-pelan tanpa saya sadari, seperti yang saya tuliskan, meninggalkan manusia lama. Kemudian apa? Dibaharui secara roh dari pikiran. Kemudian apa? Menjadi ciptaan baru yang berusaha menyenangkan Tuhan dan juga menyenangkan manusia. Jadi itu saya lakukan Bapak Ibu. Dan hasilnya Bapak Ibu percaya tidak percaya? Dalam kurun waktu 4 tahun tiba-tiba saya diutus ke sini dan tiba-tiba jadi gembala. Lah coba tanyalah sama orang-orang, ada enggak wong ora sekolah bukan STT bisa jadi gembala? Ada? Tidak ada Bapak Ibu, cuma saya. Nek karo Alkitab nih lo ada. Makanya Kisah Para Rasul pasal 4, orang-orang Yahudi, orang-orang di Galilea berteriak, loh bukankah mereka orang yang tidak terpelajar? Tetapi kenapa mereka bisa menyembuhkan orang yang lumpuh? Bukankah orang itu pengikut Kristus yang disalibkan? Jadi mereka tuh heran, mereka gumun. Nah waktu saya sudah mulai jadi gembala, kurang lebih 1 tahun, saya ambil di STT, kelas pendengar. Saya ikuti semua. Terus saya ambil lagi yang kelas S1. Saya ikuti semua. Jadi saya mempelajari doktrin Bapak Ibu. Doktrin yang diajarkan dalam perkataan firman Tuhan untuk menjadi landasan gereja GBT itu adalah Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kemudian surat Roma. Surat Roma itu mulai dari pasal 1 sampai pasal 11 itu adalah doktrinal. 12 sampai selesai itu praktikal. Nah bulan ini nanti Bapak Ibu di bulan Juni kita tuh diajar untuk praktikal dari Roma mulai dari pasal 12. Kenapa? Karena kita memang diarahkan untuk menjadi yang namanya ciptaan baru. Jadi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan tidak mau dididik, tidak mau diarahkan, kita tidak mau untuk menjadi serupa dengan Kristus dengan arahan-arahan yang benar, kita bisa menjadi manusia celaka. Makanya kenapa di dalam tubuhnya GBT secara khusus Kristus Alfa Omega ya di bawahnya Pak Bekti, itu yang namanya khotbah, yang namanya tampil di mimbar itu enggak sembarangan. Saya bisa masuk khotbah di GBT KO Semarang sesudah saya menjadi gembala 12 tahun. Baru saya bisa masuk. Bayangkan Bapak Ibu 12 tahun loh.
Jadi yang namanya karakter, yang namanya perubahan gaya hidup itu diperhatikan oleh Pak Bekti. Nah, Rasul Paulus berkata dalam ayat 21 tadi, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Nah, ayat ini mau berkata, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus kapan? Waktu Yesus selama kurang lebih 3 tahun, selama kurang lebih 40 hari siang dan malam, itu terus memberikan pengajaran-pengajaran. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebiasaannya oleh nafsu yang menyesatkan. Jadi pengajaran itu akan merubah gaya hidup. Dari lama menjadi baru. Ayat 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Kalau dalam bahasa Inggris memakai kata di dalam roh dari pikiranmu. Bukan dan. Jadi pengertian dari ayat 23, seorang yang mendengar perkataan Tuhan, mau menerima pengajaran, kemudian orang itu bertobat, tiba-tiba batin dan juga pikiranmu itu terarah kepada yang namanya kebenaran. Kalau batin dan pikiranmu mengarah kepada kebenaran, di sini Rasul Paulus mengatakan dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Makanya kalau kita selama ini tiba-tiba kok nggak ramah, kenapa? Pasti ada yang kurang dari penerimaan tentang pengenalan dan pengajaran dari Tuhan. Makanya surat 2 Petrus pasal 1 ya tentang 8 langkah iman. Kenapa orang mudah tersandung? Karena tidak melakukan. Orang yang melakukan firman Tuhan itu berkata tidak akan pernah tersandung. Tapi sayang Bapak Ibu, di antara kita semuanya, kita paling hanya melakukan itu beberapa. Jumlahnya ada 8, paling kita tuh hanya melakukan 3. Apa itu? Dari iman, tambahkan kebajikan. Dari kebajikan tambahkan apa saudara? Pengetahuan. Udah cuma ini tok. Makanya orang Kristen tuh kalau sudah merasa sampai, aku sudah tahu. Sebentar lagi mesti tumbang. Tapi coba kalau kita perlengkapi diri itu dengan nilai yang terus menerus. Tolong tampilkan 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 9 sampai 10. 2 Petrus 1 mulai dari ayat 5. Kita perhatikan bersama-sama. Ya. Justru karena itu kamu harus apa saudara? Dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Jadi Bapak Ibu dituntut oleh Tuhan, kalau punya iman, kamu harus baik. Kalau kamu sudah mulai baik, tambahkan pengetahuan. Tapi tidak titik. Dari pengetahuan tambahkan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Jadi kalau kita kan seringkali begitu Bapak Ibu, punya iman, mulai baik, punya pengetahuan, berhenti. Biasanya apa yang terjadi kok kenapa berhenti? Tidak mau diatur.
Apalagi kalau kita sudah mulai terjun dalam pelayanan. Apalagi kalau Anda punya karunia. Apalagi kalau Anda punya duit. Sudah. Penguasaan dirimu pasti hilang. Dikembalikan dulu. Ya. Padahal sesudah dari pengetahuan kepada penguasaan diri, Tuhan berkata lagi apa? Tekun. Dari tekun, saleh. Jadi berapa langkah ini? Iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, tekun, saleh. Jarang sampai kepada titik saleh. Jarang. Ada tapi jarang. Jadi kalau kita sudah mulai bicara tentang kesalehan, artinya apa? Hidup kita ini tidak lagi mudah terpengaruh. Ada istilah dalam bahasa Indonesia, orang saleh iso salah, wong salah iso saleh. Jadi kita jangan kemaki, jangan jumawa, jangan merasa hebat. Saleh, iso salah. Orang salah, iso saleh. Karena apa? Itu terus berputar. Next. Dari kesalehan. Dan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara. Tadi kalau kita punya kasih akan saudara-saudara, kita pasti ramah. Kepada semua orang kita pasti bisa senyum. Walaupun kau sedang sakit Bapak Ibu. Walaupun hatimu lagi tidak enak, kau pasti bisa. Lah dari kasih kepada saudara-saudara, ini yang sulit. Kasih akan semua orang. Ini yang namanya kasih agape. Kasih agape adalah kasih yang tak bersyarat. Ayat 8, next. Sebab apabila semuanya itu padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat. Ini tadi giat. Jadi Anda akan terus punya semangat. Bapak Ibu percaya enggak percaya, saya ini bertobat kan kalau saya hitung ini sudah 27 tahun. Saya sampai hari ini saya masih punya semangat yang sama dengan yang dulu. Saya enggak pernah kendor. Kalau kadang-kadang mungkin ada satu rasa yang abot gitu, ada. Tapi semangat saya enggak pernah kendor. Saya diberi tugas apapun, saya pasti berangkat. Saya enggak pernah ngenyang, saya enggak pernah nawar, saya enggak pernah ngomong ini enggak begitu, enggak. Tetap aja saya giat. Kenapa kok harus giat? Petrus berkata, supaya kita ini bisa berhasil dalam mengenal akan Yesus Kristus Tuhan kita. Saya selalu ingat nasihatnya Pak Bekti. Kalau saya lagi mulai enggak kuat, saya minta nasihat kepada Pak Bekti atau kepada Pak Ian. Pak Bekti cuma ngomong gini, Arif, kamu kalau sama Musa hebat mana? Saya jawab, pertanyaannya ini aneh. Ya jelas hebat Musa. Oke. Kalau sama Yesus kamu hebat mana? Ya jelas hebat Yesus toh. Ya orang kalau lagi pikirannya ndak bisa mikir waras kan jawabannya seperti saya ini. Terakhir cuma ngomong gini, lah iya. Yesus yang hebat, Musa yang dahsyat. Itu aja masih disalah-salahke. Apalagi kamu. Saya langsung, oh iya. Sudah, selesai. Ayat 9. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik. Ini yang tadi saya bilang, pikirannya gelap. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Ayat 10. Yuk kita baca bersama-sama.
2, 3. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Sudah, itu jawabannya. Jadi kalau Anda gampang kesandung, gampang mutung, gampang mangkel, gampang benci, coba dicek ulang. 8 langkah iman itu Anda sudah lakukan atau belum? Sudah, itu aja. Anda mungkin akan berkata, Pak, itu teori. Loh, saya nyampaikan begini tidak teori. Loh, saya melayani orang tuh loh Bapak Ibu, pernah saya dipermasalahkan. Dan permasalahannya bukan cuma, enggak, lapor ke Pak Bekti, lapor ke banyak hal. Terus gimana Pak kelanjutannya? Loh, saya mau nggak mau kan harus ketemu orang itu. Sampai hari ini kalau saya ketemu, saya tetap ramah. Dia ngelihat saya, dia menghindar. Saya ngelihat dia tak parani, tak jai salaman. Prinsipnya tadi, saya melakukan itu daging saya tidak cuil. Yesus lebih berdarah-darah dari saya. Yesus lebih sakit merasakan penderitaannya. Penderitaan Yesus itu bukan hanya cuma penderitaan hati, penderitaan tubuh. Saya cuma meloro atine, Yesus iki lho berdarah-darah. Ya, ini hal yang kedua, kenapa kita ini kok seringkali tidak ramah. Karena apa? Belum mendengar dan menerima pengajaran dari Tuhan. Nah, sekarang yang terakhir, mengapa orang itu tidak ramah? Ini, belum sadar waktunya sudah semakin dekat. Orang kalau sudah sadar waktunya sudah semakin dekat, kabeh mesti ngalah. Saya memberi kabar kepada Bapak Ibu, saudara kita Hindra Salatiga, kemarin 2 hari berturut-turut itu kena serangan jantung. Hari Senin kena serangan jantung, masuk. Kemarin Selasa kena serangan jantung lagi. Tadi siang jam 12 mau nggak mau harus di ring. Dia kalau saya telepon, Dro, biasanya suaranya gandang banter. Iya bro, yes ngene iki. Kenapa jadi lembut? Dia sadar waktunya itu sudah enggak lama. Makanya orang kalau masih berangasan, orang masih pasang muka angker, enggak mau senyum. Loh Bapak Ibu percaya enggak percaya Bapak Ibu? Orang enggak mau senyum itu capek, tegang kabeh. Saudara itu mencoba, kata sing piye gitu loh, kesel. Loh coba saudara pernah mutung enggak di rumah? Halo Bapak Ibu, pernah mutung enggak? Kan pernah. Coba ketemu bojo meneng we, ketemu anak meneng we ngono. Suwi-suwi loro kabeh iki kenceng kabeh Bapak Ibu. Tapi coba kalau kita ketemu wis guyu we. Awet nom. Amin. Nah, orang kalau tadi sudah sadar bahwa waktunya sudah semakin dekat, itu pasti perilakunya beda. Saya menuliskannya begini, orang-orang semacam ini, orang-orang yang tidak ramah, tidak menyadari bahwa waktu sudah semakin dekat. Dan mereka masih hidup dengan gaya yang lama. Hidup dalam dusta, marah, pahit, kegeraman. Kegeraman itu jengkel dalam hati itu. Fitnah, segala kejahatan. Nah, tipe orang semacam ini akan sulit ramah kepada orang lain. Jadi kalau kita masih berdosa, dosa apapun, kita pun untuk ramah kepada orang lain juga tidak bisa, susah.
Kenapa? Orang Jawa bilang tepak ngawak. Kita bisa takut dengan sendirinya. Ada orang bisa gini, hai gitu misalkan. Dewe malah mikir, wong iki apik kenapa ya? Padahal aku ki ora terlalu kenal. Bingung. Nah, ayatnya dimulai dari ayat 30, Bapak Ibu perhatikan. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ini yang Tuhan katakan. Rasul Paulus itu dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan. Jangan kita tuh mendukakan Roh Kudus. Kenapa? Waktunya tidak lama. Ini sudah waktunya Roh Kudus yang memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ayat 31 dikatakan demikian. Next, yang ayat selanjutnya, Nov. Ya. Segala kepahitan, segala kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Jadi kalau kita sadar bahwa hidup kita ini enggak lama Bapak Ibu. Ayat 31 buat apa? Coba sekarang saya mau tanya kepada Bapak Ibu. Anda yang masih jengkel, Anda yang masih pahit. Saya tanya, andai kata Anda pahitnya dengan seseorang si A. Si A tahu enggak kalau dirimu pahit? Tahu enggak? Enggak tahu. Anda ngenes, kerasa ke, Anda seperti itu. Sing lagi di lagi mangan neng kafe, lagi mangan enak, lagi guyu-guyu. Anda lagi jengkel aku udah kelingan. Kadang-kadang Anda jambai rambutnya dewi. Yang di sana itu lagi makan enak Bapak Ibu. Lo pernah di sini Bapak Ibu jemaat kita tuh banyak yang pernah ngalami itu. Saya cuma ngomong, kamu kecewa dengan si A itu, yang lagi dikecewani tahu enggak? Ya enggak tahu Pak. Lah ya sudah, kalau enggak tahu kamu ngapain kecewa? Kan rugi. Ayat 26 berkata, sebelumnya, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jadi kalau Anda jengkel, Anda bawa sampai malam, Anda nggak bisa tidur, besok tensimu mesti naik. Amin apa amin? Loh, kemarin ada orang lapor pada saya, Pak Arif, aneh ya, saya ini nggak punya tensi. Lah terus kenapa bro? Ini tadi saya periksa, atasnya 160, bawahnya 120. Saya bilang hati-hati loh, so mati kamu loh. Loh kenapa kok bisa begitu ya? Ya coba kamu tanya sama istri saya, penyebabnya apa? Tanya dia sama istri saya. Dijawab, Bapak mungkin tadi malam enggak bisa tidur ya. Loh kok ibu tahu? Ya biasanya begitu. Ada masalah apa? Oh iya saya itu memang jengkel. Sambil jengkel. Lah iya. Ini ayatnya. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Amin. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi kita jangan bawalah marah itu sampai sore sudah selesaikan. Dan pesannya apa? Ayat 27 kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jangan. Sudah setan itu memang selalu menunggu itu. Bagaimana iblis itu bisa mengambil kesempatan? Ayat 28 dan 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu.
Lah iblis tuh nunggu itu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Anda jengkel, Anda ngomong kotor, salah, dosa. Tapi kalau perkataanmu itu tiba-tiba bisa memberkati, orang yang mendengar dirimu tiba-tiba malah bisa bertobat. Loh kenapa? Orang itu akan berkata begini loh, luar biasa ya, disakiti tapi omongannya tetap enak. Luar biasa ya, dihianati tetapi tetap bisa memberkati. Akhirnya orang yang mendengar itu bertobat. Makanya pesan terakhir saya adalah ayat 32 kembali. Next. Yuk kita baca bersama-sama sebagai ayat penutup. 2, 3. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Sudah itu aja Bapak Ibu. Hendaklah kamu ramah. Ketemu orang, sapa saja. Ketemu orang, senyum. Tetap beri yang namanya kasih mesra. Jangan Anda melengos, jangan Anda memusuhi. Kenapa? Kristus telah menerima kita apa adanya. Sewaktu kita belum baik, Tuhan sudah menerima kita. Kalau hari ini kita baik, Tuhan tambah senang, dan hidupmu pasti diberkati Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan menaikkan pujian yang terakhir tadi. Ku rindu diam di bait-Mu menikmati anugerah-Mu. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau terus berbicara kepada kami. Setiap kekurangan, setiap kesalahan, Engkau ungkapkan dengan lugas. Engkau berkata sesuai dengan apa yang Kau lihat. Dan Kau menegur kami malam hari ini, agar kami benar, agar kami menutup setiap celah, sehingga iblis tidak bisa mengambil bagian di dalam setiap perkara, di dalam setiap hal yang Tuhan sedang kerjakan. Ampuni kami Tuhan, ketika ada kata-kata kotor, ketika ada umpatan, ketika ada kebencian, ketika ada ketidaksenonohan di hadapan-Mu. Hari ini kami sadar bahwa iblis mencoba menjerumuskan kami. Iblis membawa kami ke dalam kesesatan. Salah satunya ketika kami tidak bisa ramah kepada orang yang lain. Hari ini kami bertobat Tuhan. Ampuni kami. Kuduskan jiwa roh tubuh kami. Sehingga kami takluk, kami takut kepada kehendak Tuhan yang hidup. Kami percaya Tuhan, waktu kedatangan-Mu yang sudah semakin dekat, membuat Engkau terus berbicara secara khusus dan keras, agar kami Tuhan membereskan persoalan-persoalan yang sedang kami hadapi di dalam batin. Pengudusan daripada Tuhan memerdekakan kami. Tuhan tolong untuk anak-anak-Mu di tempat ini, apapun yang menjadi persoalan, apapun yang menjadi pergumulan, Tuhan urapi dan berkati kami, sehingga kami tidak terbawa arus kesesatan, dan kami tetap hidup di dalam anugerah, di dalam kemuliaan yang Tuhan sedang nyatakan dan kerjakan bagi kami. Lepaskan kami daripada yang jahat, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, Engkaulah yang empunya kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu malam hari ini. Secara khusus malam hari ini kami berdoa Tuhan untuk saudara kami, Bapak Martono, yang saat ini Tuhan sedang mengalami kelemahan tubuh secara khusus dalam jantungnya. Tuhan, untuk gula darah yang cukup tinggi, Tuhan, untuk asam urat yang juga tinggi, jamah tubuh daripada Pak Martono, pulihkan, sembuhkan, kuduskan Tuhan tubuhnya. Apabila ada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ampuni Pak Martono. Dan kami berdoa Tuhan supaya tim dokter perawat yang bekerja menangani diberi hikmat oleh Tuhan, dan tidak menyepelekan akan nyawa, sehingga tim dokter perawat yang bekerja, Tuhan, Engkau yang akan memberikan hikmat, penanganan yang tepat. Dan izinkan Tuhan Pak Martono untuk tetap menjadi berkat. Pak Martono tetap menjadi alat kesaksian bagi nama Tuhan. Di tengah-tengah usia yang lanjut, Engkau tolong Pak Martono. Kerinduannya Tuhan untuk menjadikan istrinya mengenal kasih Kristus, itu boleh terjadi. Dan nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa Tuhan untuk saudara kami Hindra Sidarta. Tuhan, siang hari tadi kembali dipasangi ring untuk kesekian kalinya. Ampuni Tuhan apabila ada tindakan yang tidak sesuai, tindakan yang tidak berkenan. Engkau kuduskan Tuhan tubuh jasmaninya, secara khusus bagian jantungnya, bagian pinggang punggungnya yang tidak bisa berjalan. Engkau kuduskan tubuh ini di dalam nama Yesus. Berkati hidupnya, berkati Tuhan masa-masa yang sulit, sehingga Bapak Hindra Sidarta pun
boleh kembali mengalami kasih karunia Tuhan Yesus. Berkati Aditya Tuhan, tolong. Anak ini pun Kau berkati menjadi berkat, sembuhkan dan pulihkan. Terima kasih. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami yang malam hari ini juga mengalami sakit, yang tidak bisa hadir, mereka yang sedang mengalami problem, mengalami Tuhan kelemahan secara jasmani maupun rohani, Engkau berkati mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami menyerahkan Tuhan akan persekutuan kami di dalam Tuhan, melalui gereja di tempat ini, Engkau terus pakai kami semua menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan juga menolong untuk pertambahan jiwa-jiwa, untuk bangku-bangku yang masih kosong, Engkau perlengkapi, Engkau memampukan Tuhan, Engkau mengirimkan dari tempat yang maha tinggi, jiwa-jiwa yang siap untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Berkati kami semua yang hadir dengan pertolongan kasih karunia yang daripada Tuhan. Dan Tuhan juga memberkati akan setiap usaha pekerjaan yang kami boleh lakukan. Kami yang bekerja di toko, kami yang bekerja di ladang, kami yang bekerja sebagai pedagang, Tuhan pedagang di toko maupun keliling, Kau berkati kami. Kami percaya Tuhan hanya Engkau yang mampu memberkati kami di masa yang sulit. Terima kasih. Kami bersyukur dan kalau sebentar kami akan berpisah, kami sekarang mau menerima berkat yang daripada Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri dan kita bersama-sama menerima berkat kasih karunia daripada Tuhan Yesus. Mari bersama-sama angkat hatimu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kita pulang dengan membawa berkat, membawa damai, membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, Tuhan memberkati kita semuanya. Mulai dari malam hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Terima kasih Tuhan, dan kami juga memberkati makanan minuman yang sudah disediakan. Engkau Tuhan kembalikan berkali lipat untuk sidang jemaat-Mu yang sudah menyediakannya. Terima kasih Tuhan, inilah doa sembahyang kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Dan kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati kita semuanya.